Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu pagi kira-kira jam 9-an lah, saya pergi ke masjid. Biasanya juga pergi ke masjid untuk lihat-lihat aja di masjid. Kadang-kadang ada kawan-kawan, apalagi ada jamaah tabligh di situ. Saya datang ke situ, sekalian kumpul sholat duha. Ketika saya mau tempat wudu, ada seorang bilang sama saya, Ustadz, dia bilang kan, dia pegang tangan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata saya. Enggak banyak babi ibu lagi, langsung dia bilang, aduh Ustadz, luar biasa, bangkrut saya, dia bilang. Bangkrut bagaimana? Saya ingat sabda Rasulullah, atadruna manil muflis. Tahukah tuan-tuan siapa orang yang bangkrut itu? Itu saya teringat itu. Lalu saya dengerin apa katanya. Dulu saya Ustadz pengusaha besar, kontraktor, kata dia kan, aset miliar, dia bilang kan. Saya bangkrut Ustadz. Kenapa sebabnya dalam hati saya? Cuma saya nggak nanya. Dia cerita sendiri. Saya bangkrut gara-gara banyak harta riba yang saya makan, dia bilang kan. Banyak pinjaman-pinjaman riba yang saya makan. Kurang lebih begitulah. Saya teringat dengan suatu kejadian yang terjadi pada waktu itu ketika beliau mengatakan seperti itu. Apa yang saya teringat, yang tadinya dia nggak sempat untuk datang ke masjid, bahkan jamaah juga mungkin kagak. Lalu beliau juga mungkin sholatnya nggak tepat waktu, tapi waktu itu jangankan sholat jamaah, sholat duha dia datang. Sholat duha dia datang. Itulah Allah sayang sama kita tandanya. Cobaan banyak diberikan kepada kita, itu Allah pengen kita dekat. Kalau manusia dikasih kekayaan, kelimpahan, keenakan, manusia rata-rata pada ngapa? Pada lupa. Tapi kalau dikasih kesusahan, dikasih kelaparan, dikasih sesuatu yang sulit, cobaan-cobaan hidup, dia ingat sama Allah. Coba aja, kalau misalnya gak usah jauh-jauh dah, gak usah yang gede-gede. Kita nih gak punya apa-apa di rumah. Tiba-tiba apa yang kita lakukan? Mau kerja barusan dipecat. Mau pinjam sama saudara, kagak punya saudara. Ya punya, cuman kan orang kalau miskin kagak ada yang mau ngaku saudara. Lalu aja gak mau, apalagi orang. Pada umumnya begitu. Lalu apa yang dia lakukan? Kalau orang baik, dia ingat kepada Allah. Kalau orang takwa, dia ingat kepada Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masakumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah engkau menyangka dirimu akan masuk surga segampang-gampangnya melenggang kangkung? Mudah aja. Padahal falamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sebelum engkau diuji dengan ujian yang luar biasa susahnya. Masya Allah, barusan dipecat kerja, tanggungan banyak, anak udah pada gede, rumah ngontrak, jibir, saudara sana sini. Kan biasanya juga begitu. Kalau kita sukses, yang jilat banyak, kayak Korun. Begitu Korun kaya nih, semua orang berkata, wahai Korun, itu kan saudara saya Korun itu. Korun mah masih nyncang sama gua. Ada aja yang gak kenal sama siapa-siapa udah bilang kayak gitu. Kita juga begitu. Kalau di Jakarta nih, di Betawi, tahun-tahun 90-an, baru pada habis dapat gusuran, ya pada tahun itu, semua pada ngaku ncing. Nih zaman ncing gua masih saudara sama dia. Begitu bangkrut, boro-boro. Nah pada saat itu, orang-orang yang takwa ingat kepada Allah. Ya sebelumnya juga dia ingat. Tapi orang-orang yang udah lalai, diingetin sama Allah. Iya ya, meminta sama siapa lagi? Minta, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Sama mohon kepada Allah, membaca sholawat sebanyak mungkin. Kenapa sholawat pengen urusan dunia? Ya mintanya juga sama Allah, bukan nama lo. Allah menyuruh, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, minta, mohon kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi kenapa saya nggak dikabulkan? Itulah namanya, Allah pengen kita semakin dekat kepadanya. Semakin dekat, ujian itu makin berat, makin susah. Dagang bangkrut, mau kerja nggak ada kemampuan, usaha yang tadinya hebat banget bangkrut. Ya seperti tadi, kawan tadi, yang tadinya usahanya luar biasa bagusnya, tiba-tiba bangkrut.
Ada banyak yang nggak tahu. Mungkin seperti apa namanya? Seperti zaman dulu VOC, fraud, pan, corruption. Kebanyakan yang nilep sedikit-sedikit akhirnya bangkrut. Karyawan-karyawan pada ngayain diri sendiri-sendiri, nilep dikit-dikit akhirnya bangkrut. Bisa jadi seperti itu. Manajemennya kacau. Pokoknya ada cara bagaimana supaya kita jadi bangkrut. Kita kudu ingat namanya berkah. Kalau namanya berkah, insya Allah berkah. Walaupun sedikit jadi banyak. Kalau nggak berkah, banyak malah jadi berhutang. Jadi susah, jadi bangkrut. Itulah makanya kita orang-orang beriman apabila diuji dengan suatu ujian yang berat, itu tandanya Allah sedang menegur kita, pengen kita dekat. Kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, luar biasa sulitnya hidup. Biasanya urusan harta, biasanya urusan masalah maisha, penghidupan. Itu kita lebih cepat tanggapnya. Cari dah, mulain dah. Yang tadinya nggak sholat duha karena sibuk dengan bisnis, akhirnya nggak kemana-mana, mulain sholat. Pikir-pikir, ya Allah, kenapa saya jadi bangkrut? Kebanyakan makan riba. Ya Allah, tadinya nggak pernah silaturahim ke tempat saudara, ke tempat kerabat, akhirnya datang silaturahim. Karena udah nggak ada yang dikerjain, akhirnya datang silaturahim. Padahal silaturahim itu memperpanjang umur dan membanyakkan rezeki, seperti kama qala Rasul. Sebab dari itulah maka ujian yang Allah timpahkan kepada kita luar biasa banyak. Tiap hari itu WA ke saya, Ustadz saya berutang, Ustadz rumah saya mau disita, Ustadz macam-macam lah orang berkata. Padahal Allah sedang pengen dia itu dekat dengan Allah. Coba kalau udah gitu, mau apa lagi kita? Mau cari kemana? Otak pakai, ujung-ujungnya bangkrut juga. Gak ada jalan lain selain kita dekat kepada Allah. Kita deketin diri kepada Allah. Bagaimana aja caranya? Banyak membaca sholawat. Banyak membaca Al-Quran. Banyak bangun malam. Sholat duha. Sholat sunat rawatib. Perpanjang silaturahim. Jangan sama saudara dilupain. Empok, adik, kakak, abang. Jangan dilupain. Kenapa? Mereka juga dulu pernah gendong kita waktu masih kecil. Mereka juga pernah bantuin kita waktu masih kecil. Saudara itu jangan dilupain. Jangan hartamu membuat, jangan yang lain ucapanmu, omonganmu berubah. Ada kalimat yang seperti itu. Gara-gara punya. Saya sendiri pribadi dari masih kecil udah ngelihat orang itu. Di sekitar kampung saya lah, di Betawi. Dulu kan orang pada jual tanah kaya-kaya. Yang tadinya susah, tadinya miskin. Udah pada kaya-kaya jual tanah. Sejak saat itu udah jangankan yang gaya hidupnya, gaya ngomongnya aja udah berubah. Sama abang, sama empok, udah gak ada cerita lagi. Udah bentak-bentak aja udah gak ada cerita. Udah gak ada hormat sama saudara tuh, gak ada yang lebih tuaan. Gak ada lagi itu semua. Kenapa? Udah harta itu merubah semuanya. Akhirnya tu'ijumul kamantasa wa tunji'umul kamimantasa. Allah menganugerahkan kemuliaan kepada yang dikehendaki dan mencabut kemuliaan pada yang dikehendaki. Beberapa tahun kemudian pada bangkrut lagi. Kenapa? Tanahnya udah habis, duitnya udah habis. Akhirnya udah mulai, lampu gua kemana? Abang gua kemana? Kemarin lu pada kemana? Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim al-habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika kita dihadapkan dengan ujian yang luar biasa beratnya, nggak ada tempat jalan lain selain mendekatkan diri kepada Allah. Baca sholawat al-fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatami lima sabaqa nasrul haqqa bil haqqil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Itu diulang-ulang banyak-banyak. Kenapa Bang udah lama banget saya baca salawat kagak berubah-berubah? Belum lama dan belum banyak itu mah. Belum banyak dan belum banyak. Kata setan banyak, padahal mah belum banyak. Saya udah baca 10.000 kali, itu udah banyak. Banyak kata setan, padahal mah belum banyak. Rasulullah mengajarkan untuk apa? Ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Masih tak? Pain jinta, pairulaka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih baik. Tambah lagi baca salawatnya. Lagi ngapain aja. Manusia kan begitu. Falamma kasabna durrohu. Apabila kami angkat kesusahannya. Udah pada mulai lupa. Tadinya auko iman. Duduk, tidur, berbaring, berdiri. Semua menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Gua dosa apa ini gitu. Padahal dosanya banyak banget. Dia nanya lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim al-habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Auko iman, berdiri, duduk, bahkan berbaring menyebut nama Allah. Kenapa? Lagi susah. Begitu udah senang mah lupa sama Allah. Boro-boro yang namanya sholat duha,
boro-boro kata tahajud, yang ada apa? Subuh kesiangan, yohor kerepotan, asar kelupaan, maghrib di jalanan, isya ketiduran. Yang ada kan begitu manusia. Makanya nih, ketika itu biasanya waktu saya di pesantren tuh Pak Yai selalu berkata setiap ceramahnya di awal-awal bulan Ramadan, apa katanya? Ketika nafsu ditanya sama Allah, wahai nafsu, aku siapa, engkau siapa? Apa kata nafsu? Lu gue, begitu loh bahasanya kan, gitu loh bahasanya. Akhirnya Allah bilang, bakar dia, bakar di neraka. Di neraka itu dibakar dari apinya kuning, sampai berubah jadi biru, sampai berubah jadi putih, dibakar nafsu itu. Lalu 1000 tahun. Lalu dia ditanya lagi, wahai nafsu siapa engkau, siapa aku? Dia bilang, lu gua. Bakar lagi. Di mana? 1000 tahun juga. Di mana bakarnya? Di neraka dingin. Nerakanya dingin banget begitu lah kira-kira yang dibilang Pak Yai. Lalu setelah itu ditanya lagi, ya gua lu lah dia bilangnya. Lalu Allah suruh dibakar di suatu neraka yang nerakanya itu dikondisikan seperti puasa, seperti lapar. Setelah 1000 tahun ditanya, nafsu siapa engkau? Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Nah, manusia emang begitu tuh. Nafsu emang begitu tuh. Begitu dia kesenangan, dia lupa. Begitu kesusahan, udah gak ada apa-apa. Mau cari kerja bangkrut, mau saudara udah susah. Mau ngapa-ngapain aja udah susah. Baru dah, Allah mana? Allah mana? Asikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan cobaan ujian yang menghantam kita semua, kita makin didekatkan kepada Allah. Bukan jauh dari Allah. Bukan nyari jalan keluar dengan cara yang musyrik. Tapi mencari jalan keluar dengan apa? Yang Allah bilang di dalam Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Rakam awal. Yang pertama sabar. Wassholah dan sholat. Sabar mengerjakan ibadah. Sabar mengamalkan amalan-amalan. Memohon kedekatan kepada Allah. Dekat kepada Allah. Sabar. Wassholah. Dan tentu saja mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam, sholat rawatib, sholat sunnahnya dikerjain. Assalamualaikum ngacir ceritanya, jangan seperti itu sholatnya. Pelan-pelan, tumak ninahnya kan bagian dari rukun sholat juga. Tenang sholatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.